Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada pada saat ini, itu sebabnya kita membawa seluruh keberadaan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepada Tuhan, kami mau membawa korban pujian dan penyembahan kami karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa boleh nyata dalam hidup kami hari demi hari. Dan saat ini kami bersyukur oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Karena itu kami mohon lawatan Tuhan tercurah di atas kami dan Kau bertata di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Dan kami rindu Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan pemberitaan firman Tuhan. Dan kami boleh merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah kami. Apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan, penguasa di udara, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami. Juga untuk ibadah anak-anak di bawah, Tuhan juga akan melawat dan memberkati. Kami menyerahkan juga buat jemaat yang sedang dalam perjalanan. Engkau tuntun mereka di tempat ini dengan sukacita dan kami boleh bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dan mari kita memuji, meninggikan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik hingga saat ini kepada setiap kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur kasih-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Ini kami menyembah-Mu. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidup kami menjadi milik Tuhan. Darah-Mu sucikan setiap kami Tuhan. Kuasa salib-Mu yang memulihkan kami. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami rindu menikmati, beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan hadir bagi kami di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Yang menjamah kami, yang mengurapi setiap kami jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau memberikan Tuhan seluruh totalitas hidup, hati, pikiran kami dalam ibadah pada pagi hari ini, untuk fokus memuji, memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Boleh suasana surgawi boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau tolak, mau usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu fokus kami, yang mengganggu konsentrasi kami beribadah kepada Tuhan. Kami satukan hati kami, usir, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai ruangan ini Tuhan, kuasai ruangan hati kami, seluruh hidup kami mau berikan hanya dalam kuasa Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, dan kami terus beribadah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bertata Tuhan atas pujian kami. Bila pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita telah terima darah Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan kami terima. Haleluya. Oh, kami, yes, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan besar bagiku. Katakan berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini dengan semangat sukacita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. Katakan berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saya udah sekali lagi kita pakai berdiri bersama-sama. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ mujizat Tuhan terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi, di situ mujizat Tuhan terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, kita bersorak bagi Tuhan, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita? Puji Tuhan, kita angkat pujian bersorak-sorai muliakan nama Tuhan. Haleluya.
bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan, dia pengharapan. Katakan sekali lagi, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Bangkit dan hidup, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan, dia pengharapan. Katakan, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia penghiburan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kita masih angkat pujian, kita bersorak kepada Tuhan. Karya salibmu membukakan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sukacita. Kau mulia bercahaya. Kau mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Kau bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Semesta, semesta memuja. Hati kami menyembah Tuhan. Hatiku menyembah. Katakan, kau mulia, kau mulia
persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kami hanya temukan di dalam-Mu Tuhan, Engkau harta yang tak ternilai, yang kami hargai dan kami kagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan Tuhan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari kami Tuhan, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi.
banyak hal yang kami miliki dalam hidup kami. Ada banyak berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Tetapi apabila kami memahami dan merenungkan semuanya itu, Engkau adalah yang paling berharga dan harta yang tak ternilai bagi kami, Tuhan. Karena Engkau adalah sumber hidup kami, pertolongan kami, dan pengharapan kami. Di saat kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Di saat kami susah, Tuhan menghiburkan kami. Di saat kami membutuhkan, Tuhan menyediakan bagi kami. Dan pertolongan Tuhan selalu sempurna tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kini kami akan merenungkan kembali sebagian firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang diperkatakan itu adalah isi hati Tuhan. Dan Kau berkati semua jemaat dan semua kami, supaya firman itu dapat menjadi teguran, nasihat, dan tuntunan bagi kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan dalam pemberitaan firman Tuhan, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan bekerja memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu perikop pada kesempatan ini, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2. Kita akan membacanya secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan pada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adapun yang menjadi tema pembahasan kita pada hari ini adalah kaya dalam segala sesuatu. Kalau berbicara tentang kaya, saya kira semua orang menginginkannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Siapa yang tidak menginginkan kaya? Tetapi tentu kekayaan itu harus diperoleh ataupun didapatkan secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga diperuntukkan, dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada begitu banyak orang yang ingin menjadi kaya dalam hidup mereka. Sehingga mereka menghalalkan segala macam cara supaya menjadi kaya. Tetapi Alkitab mengatakan juga jangan bersusah payah menjadi
kaya, ya. Tetapi tentu itu konteks yang lain dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara umum tolong dibuka di PPT-nya. Secara umum kaya berarti memiliki harta yang melimpah, memiliki barang-barang mewah dan menjalani gaya hidup di atas rata-rata. Ya, jadi kaya itu terlalu jauh. Ya, maju. Oke, nanti saya yang itu, tapi nggak bisa ya. Oke, jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa memiliki harta itu mereka yang kaya akan memiliki harta, barang-barang mewah dan menjalani gaya hidup di atas rata-rata. Dan kita melihat ternyata bahwa ada banyak orang meskipun mereka tidak kaya tapi mereka kepingin dilihat kaya. Makanya seperti yang saya pernah bahas di sini, ada banyak orang-orang yang melakukan flexing, ya. Mereka pergi ke satu tempat lalu kemudian mereka mencoba untuk foto sedemikian rupa, mereka menghidangkan makanan seolah-olah itu adalah makanan yang mereka nikmati, tapi ternyata mereka adalah sekelompok orang dengan puluhan orang membayar satu menu dan duduk secara bergantian untuk difoto di situ supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya dan supaya mereka mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. Untuk menjadi kaya tentu semua orang menginginkannya. Tetapi kalau kita berbicara ataupun mencari di pencarian Google, ternyata kita menemukan hal yang berbeda. Kayaknya nggak connect. Oke, nah di pencarian Google mereka berkata bahwa kekayaan sejati sangat berbeda jauh pemahamannya. Karena kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati dan jiwa yang dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji, bukan hanya sekedar banyak harta. Jadi ini mencakup tentang hati, jiwa, tetapi kemudian ditunjukkan dengan sifat-sifat yang terpuji dan itu bukan menyangkut hanya masalah materi ataupun harta. Kekayaan sejati juga mencakup banyak aspek dalam kehidupan yang memberikan makna dan kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kekayaan sejati menurut Google, itu artinya bahwa orang memiliki banyak hal yang didasarkan kepada kekayaan hati, jiwa yang ditunjukkan melalui sifat-sifat yang terpuji, bahkan itu mendatangkan kebahagiaan, kesenangan bagi diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Tentu bagi kita orang yang percaya akan memiliki makna yang berbeda, ya. Karena tentu orang yang sudah mengalami penebusan oleh darah Kristus, maka ada satu pemahaman yang berbeda dari mereka, ya. Ada satu pemahaman yang berbeda dari mereka. Kenapa demikian? Seperti lagu kita tadi mengatakan bahwa engkaulah harta yang tak ternilai. Kalau harta di dunia pasti ternilai ya Bapak Ibu ya. Berapa depositonya, berapa uang cashnya, berapa nilai kendaraannya, berapa tabungannya, berapa harga rumahnya, berapa harga sepatunya. Tetapi kalau berbicara tentang kekayaan yang sejati bagi orang percaya, maka mereka akan berkata bahwa kekayaan yang sesungguhnya yang tidak ternilai itu adalah kekayaan di dalam iman kepada Kristus, ya. Karena mereka telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka dan mereka menjalani hidup bersama dengan Kristus dan Kristus itu adalah yang paling berharga dalam hidup mereka karena Kristuslah yang sudah membayar dosa-dosa mereka, karena Kristus yang sudah menebus mereka, karena Kristus juga yang
menjadi pengharapan dalam kehidupan mereka yang menyediakan tempat bagi mereka di surga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini itu adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, jemaat di Korintus. Nah, kalau kita mempelajari jemaat di Korintus, maka kita akan menemukan kekayaan yang luar biasa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam ayat yang ke-7 pembacaan kita tadi, di situ Alkitab mencatat mereka memiliki kekayaan iman. Kalau orang berbicara tentang kekayaan iman, artinya mereka sudah memiliki keyakinan yang begitu kuat, pemahaman yang cukup, mereka sudah memiliki kepercayaan, pengalaman bersama dengan Tuhan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan mereka kaya dalam perkataan. Apakah karena mereka banyak ngomong? Tentu tidak. Kalau berbicara tentang perkataan adalah perkataan yang dituntun oleh Roh Kudus sehingga perkataan yang mereka ucapkan, perkataan yang mereka katakan adalah perkataan yang memberkati banyak orang. Karena sekarang ini banyak orang ngomong, tetapi justru lebih banyak ngomong, lebih banyak salah. Bahkan perkataan itu seringkali justru menjerumuskan orang dan menghancurkan hidup orang, bahkan bisa membunuh karakter orang. Ya, dan itu banyak kita temukan di masyarakat. Bahkan mungkin ada omongan-omongan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan anak muda yang kotor, yang tidak mengenakan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan perkataan itu, tetapi jemaat di Korintus itu diberkati karena mereka memiliki kekayaan dalam perkataan untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Bahkan juga yang ketiga, Alkitab mengatakan mereka kaya dalam pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena mereka sudah belajar tentang dasar-dasar iman kepada Tuhan. Mereka memiliki pondasi yang kuat. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu ada begitu banyak orang, mereka menjadi anak Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang banyak. Kenapa mereka seperti itu? Justru Alkitab mengatakan bahwa umatku binasa oleh karena mereka menolak untuk mengenal aku. Kenapa begitu? Karena banyak orang Kristen, mereka merasa cukup untuk menjadi orang Kristen. Mereka menjadi cukup menjadi anggota jemaat, tetapi mereka enggan untuk belajar. Mereka tidak tertarik untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka dengan begitu mudah bisa tergoncang iman mereka. Mungkin dengan masalah ataupun pergumulan. Karena ada konsep yang keliru. Bagi banyak orang, menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang sukses. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Dan ketika mereka tidak sukses secara materi, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta kepada Tuhan, akhirnya menjadi kecewa. Ataupun mungkin karena barangkali lingkungan sekitar mereka. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan sekitar kita itu akan sangat menentukan cara berpikir kita, cara bertindak kita. Dan kalau kita tidak punya iman yang kuat, kalau kita tidak punya dasar pemahaman yang cukup, maka kita akan beralih kepada keyakinan yang lain. Hari-hari ini kan ada begitu banyak orang Kristen. Saya tidak mengatakan anak Tuhan. Anak Tuhan belum tentu menjadi Kristen. Betul Bapak Ibu? Orang Kristen belum tentu menjadi anak Tuhan. Yang anak Tuhan sudah pasti menjadi Kristen. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan agamanya. Saya tidak mengatakan keyakinannya. Karena kalau dia udah yakin, nggak mungkin dia akan meninggalkannya. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan agamanya dan pindah ke agama yang lain. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup, pengetahuan yang kuat, dasar yang kokoh terhadap iman mereka. Karena mereka hanya ikut-ikutan. Tetapi justru orang yang memiliki pengetahuan yang cukup didasarkan kepada iman yang kuat, maka mereka akan memiliki pondasi yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing. Nah, untuk memiliki pondasi yang kuat, belajar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak mau belajar firman Tuhan. Karena mereka merasa sudah cukup pinter, sudah cukup mendalam, sudah cukup rohani, sudah cukup secara
pemahaman mereka. Tapi sebenarnya masih jauh dari hadapan Tuhan. Lalu kemudian jemaat di Korintus itu ternyata juga kaya dalam kasih. Ya, mereka punya kasih yang melimpah, tapi ternyata kasih mereka itu belum sempurna. Oke, lanjut. Tolong slide yang berikutnya. Ternyata ada yang kurang dalam diri mereka. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Nah, Bapak Ibu, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah ternyata mereka sudah memulai pelayanan kasih, tetapi tidak menyelesaikannya sampai tuntas. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan? Sesuai dengan nubuat kepada jemaat pada waktu itu, ternyata jemaat di Yerusalem itu sedang menghadapi masalah kelaparan. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Kita lihat sejenak Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, ada dua penafsir, kelompok penafsir mengatakan yang pertama, berkata bahwa kelaparan di seluruh dunia itu mencakup seluruh muka bumi ini. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak menunjukkan itu secara spesifik. Tetapi lebih khusus kepada yang kedua, yaitu dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi pada waktu itu mengalami masalah yang besar sehingga mereka hidup kelaparan. Nah, untuk itulah maka jemaat di Antioquia juga sudah memulai pelayanan kasih untuk membantu di jemaat di Yerusalem. Dan ternyata jemaat di Korintus pun sudah memulainya. Tetapi ternyata kemudian berhenti, mereka tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kasih mereka. Nah, kenapa bisa terjadi? Alkitab tidak mencatat secara detail kenapa sebenarnya mereka mandek, kenapa berhenti. Ya, itu memang umum terjadi dalam lingkup kehidupan seseorang. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang berhenti dari tugas, tanggung jawab mereka ataupun pelayanan mereka. Yang pertama bisa aja secara rohani, secara pribadi mereka kecewa. Kekecewaannya itu kenapa? Mungkin gini, mereka sudah memberi tetapi mereka tidak mendapatkan imbalan. Ya. Ataupun mungkin mereka sebenarnya memberi karena ego mereka, sebab mereka hanya ingin mendapatkan pujian. Ada banyak orang seperti itu. Karena mereka tidak berfokus kepada Tuhan, tetapi berfokus kepada keadaan, berfokus kepada manusia. Mereka berpikir begini, capek, saya sudah melayani dengan baik, saya sudah berkorban, saya sudah memberi, saya sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi toh begitu-begitu aja hidup saya seperti ini. Orang lain pun tidak perhatian kepada saya, orang lain pun tidak memuji saya. Dan tidak jarang banyak orang yang kecewa Bapak Ibu. Dan saya pernah melayani di satu tempat Bapak Ibu. Jadi ada jemaat itu rajin memberikan sesuatu. Ya, rajin memberikan sesuatu itu adalah ternyata selidik demi selidik dia mengelola perpuluhan. Jadi jemaat itu berkata begini, saya tidak akan memberikan perpuluhan. Tapi saya akan memberikan barang-barang untuk gereja. Itu kan secara Alkitab itu keliru. Karena yang Alkitab mengatakan bawalah persembahan persepuluhanmu supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Bukan kepada pendeta. Bukan juga berkata begini, bawalah perpuluhanmu berupa kursi ke gereja. Enggak ada seperti itu. Ya. Atau bawalah perpuluhanmu berupa mimbar ke gereja. Enggak ada. Bawalah persembahan persepuluhan supaya ada persediaan
di rumah Tuhan gitu. Dan kalau dia memberikan sesuatu, diharapkan supaya diumumkan di mimbar. Contoh misalnya Timothy yang memberikan gitu. Om, kenapa Tim? Ini saya memberikan persembahan berupa mic gitu misalnya, mic. Tolong diumumkan ya Om di mimbar gitu. Nah, ya diharapkan diumumkan. Kalau tidak diumumkan gimana? Kecewa. Bisa seperti itu, kecewa. Nah, ini berarti berorientasi kepada diri sendiri. Ingin mendapatkan pujian dan ingin mendapatkan pengakuan. Dan ketika tidak mendapatkan pujian dan pengakuan, ketika tidak diumumkan di mimbar, maka dia kecewa. Di gereja lama saya pernah Bapak Ibu sebelum saya di gereja Isa Masih. Ada seperti itu. Jadi setiap minggu Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang memberikan perpuluhan itu diumumkan di mimbar. Keluarga Simanjuntak telah memberikan persembahan sebanyak sekian. Keluarga Bapak Ibu Patuteng memberikan persembahan sekian. Itu diumumkan setiap minggu. Dan itu menjadi satu kebanggaan. Dan ada orang tapi tidak semua. Ketika tidak disebutkan namanya, maka mereka menjadi kecewa. Itu bisa terjadi hal seperti itu. Ada banyak hal yang bisa menjadikan kita, membuat kita bisa berhenti dalam pelayanan. Mungkin karena masalah, mungkin karena kecewa. Dan itu terjadi di jemaat Korintus. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan Bapak Ibu hal ini, penting bagi kita untuk menyelesaikan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kesediaan hati. Ya, jangan berhenti di tengah jalan meskipun itu barangkali berat bagi kita. Ataupun mungkin secara manusia kita kecewa oleh karena perlakuan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang beriman, orang percaya, maka iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kekayaan rohani tanpa perbuatan kasih adalah sia-sia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika berbicara kepada jemaat Korintus, maka Rasul Paulus memberikan contoh teladan dari jemaat dari jemaat Makedonia. Jadi Rasul Paulus secara khusus membahas jemaat di Makedonia. Karena jemaat Makedonia ini adalah menjadi contoh dan teladan bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya mengapa Rasul Paulus menjadikan jemaat Makedonia menjadi teladan? Kalau sudah menjadi teladan itu artinya menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi tolak ukur ya. Dalam berperilaku ataupun dalam beragama ataupun dalam bertindak. Nah, kita melihat Bapak Ibu beberapa poin yang menjadikan jemaat Makedonia itu sebagai teladan. Yang pertama adalah kaya dalam kasih karunia. Jemaat di Makedonia, Alkitab mengatakan dalam pembacaan kita tadi, dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi mereka kaya dalam kasih karunia. Mereka menilai bahwa keselamatan yang mereka punya, keselamatan yang mereka miliki lebih tinggi nilainya daripada harta yang ada di dunia ini. Kenapa mereka menilai, menganggap, merasa bahwa keselamatan yang mereka punya, mereka miliki lebih tinggi daripada harta di dunia ini? Karena mereka sudah merasakannya. Karena mereka sudah mengalaminya. Karena mereka sudah merenungkannya. Itu sangat berharga. Kalau tidak berharga, maka Kristus tidak akan pernah mati di atas kayu salib. Menderita, tubuhnya tercabik-cabik. Dia adalah Allah yang maha kaya, maha tinggi. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, dia kemudian menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi jangan selalu dinilai kekayaan itu selalu materi. Ya, tetapi justru kita melihat bahwa ketika seseorang memahami nilai dari keselamatan itu, bahwa Kristus memberikan keselamatan itu dengan begitu sangat mahal, nyawanya sendiri dia korbankan, tubuhnya sendiri dia korbankan, bahkan harga dirinya sendiri dia korbankan.
itu begitu sangat tinggi dan bernilai. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang memahami, merasakan bahwa keselamatan itu sangat berharga, mereka rela mati untuk itu. Tentu orang Kristen tidak perlu rela mati untuk itu. Kenapa? Karena Kristus sudah mati buat kita. Coba kita Bapak Ibu membandingkan agama orang-orang sekitar kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka rela, katanya dalam tanda petik, menjadi martir. Mereka rela supaya jidatnya bisa ada 2 mata. Mereka rela melakukan apapun itu demi untuk keselamatan mereka, untuk memperoleh itu. Tetapi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Kristus sudah mati buat kita untuk menyelamatkan kita. Itu kita tidak bisa beli dengan uang, dengan perbuatan baik dan atas usaha kita. Dan itu diberikan kepada kita dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Justru pemahaman mereka terhadap keselamatan itulah yang memotivasi mereka sebagai dasar bagi mereka untuk melakukan pelayanan kasih. Karena mereka sudah kaya dalam kasih karunia. Mereka menganggap bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang tidak ada bandingnya dan tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Itu sebabnya mereka menunjukkan kasih itu kepada dunia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, sebenarnya keselamatan itu seberapa berharga buat kita? Seberapa berharga sebenarnya keselamatan hidup yang kekal itu buat kita? Ataukah itu Tuhan yang menentukan? Enggak, kita yang menilai, Tuhan yang melakukan. Dan Tuhan yang memberikan kepada kita sebagai anugerah bagi kita. Dan orang yang memiliki kasih karunia, maka mereka akan melimpah dalam pelayanan kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa mereka menjadi teladan bagi jemaat di Korintus? Karena ternyata mereka adalah kaya dalam kemurahan hati. Tolong maju. Kaya dalam kemurahan hati. Nah, murah hati itu artinya memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan pengorbanan yang didasarkan kepada kasih karunia Allah. Jadi yang pertama tadi mereka menjadi teladan karena mereka kaya dalam kasih karunia Allah. Karena mereka sudah kaya dalam kasih karunia Allah, maka mereka juga rela memberi dan pemberian mereka itu adalah pemberian dengan tulus, dengan sukacita, dengan pengorbanan dan dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Nah, jadi karena mereka menganggap bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, memiliki makna yang sangat tinggi, sangat berharga, sangat bernilai, tidak terhingga nilainya. Lalu mereka memiliki kemurahan hati. Kalau Kristus sudah bermurah hati kepada kita, dengan membayar dosa-dosa kita, berkorban kepada kita, bukankah kita juga akan memiliki kemurahan hati? Dan orang yang murah hati itu nggak pelit, ya, nggak pelit. Jadi itu bertolak belakang. Orang yang bermurah hati pasti akan suka memberi. Tapi orang yang pelit, ya nggak akan pernah mau memberi. Ya, memberi pun biasanya sangat menyedihkan. Saya memberikan contoh Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Ada 2 yang saya mau kasih contoh. Saya waktu masih kecil, bapak saya itu suka khotbah kemana-mana. Bukan pendeta, tapi kadang saya pernah diajak jalan kaki berangkat jam 6 pagi, kebaktiannya jam 10 Bapak Ibu. Melewati hutan untuk bapak saya melayani. Tapi setiap kali kami selesai melayani Bapak Ibu, bapak saya khotbah, itu selalu dijamu dengan makanan, pokoknya itu yang terbaik dari mereka. Jamuan yang menurut saya kalau dilihat dari ukuran ekonomi mereka, itu wah hebat lah gitu, luar biasa. Jamuannya itu sangat maksudnya kaya dalam menurut saya. Dan itu luar biasa. Tapi ada lagi Bapak Ibu, saya pernah mengalami di satu tempat.
Jadi satu ketika saya dihubungin, dia bilang, Pak bisa mampir ke rumah enggak? Kenapa Bu? Ada makanan di rumah, tolong diambil. Oke, saya pergi ngambil makanan tersebut. Dan setelah nyampe di rumah Bapak Ibu tahu, kalau biasanya lodeh itu masak kemarin dengan hari ini kita tahu dong bentuknya. Betul enggak? Lodeh itu tahu ya. Jadi kalau misalnya daun singkong kemarin enggak terlalu ketahuan itu kemarin. Tapi kalau lodeh, karena di situ kan ada ada terong, kelihatan udah dipanasin. Jadi lodeh itu pasti tahu semua dah lodeh gitu kan. Lalu kemudian sampai di rumah saya buka Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu itu lodeh sisa kemarin. Akhirnya saya bilang kayak itu nggak perlu dimakan. Cuma dalam hati saya gini, miskin banget ya saya. Lodeh kemarin mungkin nggak habis, karena nggak habis lalu dikasih ke saya. Ini ironis sebenarnya. Jadi dua pengalaman yang berbeda Bapak Ibu. Yang pertama tadi orang yang hidupnya pas-pasan tapi memberikannya wah. Tapi yang satu ini kaya Bapak Ibu. Kaya banyak duit tapi memberikan lodeh yang kemarin. Ya itu pengalaman hidup seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Nah, apalagi perut saya itu sangat sensitif Bapak Ibu. Kalau istri saya udah tahu itu. Kalau sampai saya makan makanan apalagi itu bersantan dari yang kemarin, itu bahaya untuk hari ini. Gitu. Jadi tidak akan saya makan itu. Nah, jadi kita melihat bagaimana jemaat di Makedonia itu memberikan pelajaran berharga kepada jemaat di Korintus supaya mereka itu punya kemurahan hati gitu. Mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Semua apa yang mereka punya itu adalah kasih karunia Tuhan dan seharusnya mereka hidup dengan kemurahan hati untuk memberi dan berbagi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, ternyata mereka itu adalah jemaat yang memberi melampaui kemampuan mereka. Coba kita lihat dalam ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di sini, mereka dikatakan dalam ayat yang ketiga, melampaui kemampuan mereka. Coba kita renungkan. Ini menarik Bapak Ibu. Jemaat di Makedonia itu memberi melampaui kemampuan mereka. Apa maksudnya ini? Kira-kira apa maksudnya ini? Kok mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka? Apakah mereka ngutang dulu? Jangan memberi kepada Tuhan dengan cara ngutang. Tuhan tidak pernah meminta dari kita apa yang kita tidak punya. Tuhan meminta apa yang kita punya. Ingat enggak Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mengubah 5 roti dengan 2 ikan memberi makan 5.000 orang itu baru laki-laki. Dia meminta enggak apa yang mereka punya. Yesus mengatakan, apakah kalian punya lauk pauk? Yang ditanya, apakah kalian punya lauk pauk? Tidak ada yang punya. Tetapi kemudian seorang anak kecil berkata, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi yang mereka punya yang diminta, enggak yang coba kalian pinjam dulu ngutang di sana. Supaya dianggap keren. Ada yang seperti itu. Supaya dianggap keren, supaya nanti dipuji, supaya nanti dianggap hebat gitu. Lalu kemudian memberi. Tuhan tidak pernah seperti itu. Ini melampaui kemampuan mereka. Sebenarnya dalam ayat 5 udah dijelaskan Bapak Ibu. Di sini ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi sebenarnya misalnya gini. Pak si Mare-Mare sebenarnya saya harapkan cuma memberi misalnya 5 juta. Yang saya harapkan sesuai dengan kemampuannya. Gitu kan. Yang saya sih berharap Pak si Mare-Mare memberikan 5 juta. Gitu. Tapi ternyata karena Pak si Mare-Mare orang yang bermurah hati lebih dari apa yang saya harapkan. Dikasih berapa? 10 juta. Wah, itu berarti apa yang mereka punya tadi itu yang mungkin belum tergerak sebagian, tapi kemudian ada kemurahan hati muncul. Lalu memberi lebih dari apa yang diharapkan. Bahkan di sini dikatakan memberi juga kepada Tuhan dan memberi kepada kami.
Itu adalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, memberi melampaui kemampuan mereka. Tetapi ada banyak orang, saya sering ceritakan ya, Bapak Ibu, pengalaman masa kecil saya itu ya, berkali-kali saya ceritakan itu. Sebenarnya jemaat gereja saya yang lama itu keterlaluan sebenarnya. Saya bilang kebangetan, ya pernah kan cerita saya. Kalau memberikan persembahan itu dikasih kantong persembahan gitu. Ada nanti yang memasukkan jepit, iya betul, jepit, ada yang masukkan pulpen, ada yang masukkan misalnya waktu itu kan uang 1.000 itu sudah banyak banget kan. Masukkan 1.000. Yang punya jepit nanti datang waktu ngitung persembahan. Pak, tadi saya masukkan di situ jepit gitu. Sekarang karena saya nggak punya uang kecil, jadi sekarang saya tuker ya, gitu. Jepitnya diambil, ditukar dengan persembahan yang tadi. Yang punya pulpen pun seperti itu. Nah, yang punya 1.000 tadi, dia nggak kasih itu 1.000, tapi dia kasih pada waktu itu berupa benda lain, kunci. Gitu. Kunci dimasukkan, ya udah saya punya ini 1.000, tolong kembalikan kepada saya 900. Kunci saya ambil. Itu ironis Bapak Ibu, itu fakta dan realita yang saya lihat. Saya bingung pada waktu itu, saya pikir memang itu lumrah buat gereja-gereja, tapi memang sudah dilumrahkan. Sudah umum itu. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana jemaat di Makedonia itu, mereka itu memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu, tolong dinaikkan. Yang keempat, mereka hidup sukacita walau berada dalam kesukaran. Mereka memberi dengan sukacita walaupun mereka hidup sukar. Nah, Alkitab benar-benar menceritakan di sini pada waktu itu, jemaat di Korintus itu adalah hidup menderita. Ayat 2 Bapak Ibu. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jadi kita lihat luar biasa Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa mereka bersukacita? Walaupun mereka hidup menderita, biasanya kan orang meratapi penderitaannya. Orang meratapi kemiskinannya, orang meratapi kesusahannya. Orang kemudian terus mengasihani diri sendiri. Dan biasanya orang yang selalu mengasihani diri sendiri gak pernah bahagia Bapak Ibu. Dan tidak akan pernah bermurah hati. Betul. Karena dia selalu kasihan pada dirinya sendiri. Gak pernah merasa cukup, gak pernah merasa bersyukur, gak pernah merasa puas dalam hidupnya. Dan gak pernah bersuka cita. Cemberut melulu. Makanya Bapak Ibu, ya kalau orang yang selalu cemberut itu cepat tua. Boros mukanya. Makanya jangan suka cemberut ya. Ya sedikitlah dibuat senyum mukanya supaya awet muda seperti saya gitu. Ya bercanda Bapak Ibu. Nah, karena memang kalau orang kan cemberut melulu kan mukanya mengkeriting kan. Nggak perlu di rebonding udah keriting, nggak perlu pergi ke salon di keriting, udah keriting melulu mukanya. Ya. Nah, jadi mereka bersukacita. Kenapa mereka bersukacita? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, karena iman mereka kepada Tuhan, karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka, dan fokus mereka itu Tuhan, bukan kesusahan mereka, bukan penderitaan mereka, bukan kemiskinan mereka, bukan masalah mereka, tapi mereka fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa mereka bersukacita? Karena mereka mampu membantu. Karena mereka juga bisa ambil bagian untuk menanggung beban orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban orang lain. Itu adalah sukacita. Alkitab mengatakan adalah berbahagialah orang yang menerima, tetapi lebih berbahagia orang yang memberi. Wah senang banget ya kalau bisa memberi gitu. Nah, jadi meskipun mereka berada dalam kesukaran, mereka tetap bersukacita karena mereka percaya bahwa sekalipun kami hidup susah, sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kami berada di pinggir jurang, kami tidak takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu menyesal. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Jadi jemaat di Makedonia itu menjadi teladan karena tidak pernah berkeluh kesah tentang keadaan mereka. Tidak pernah menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam. Tidak pernah fokus kepada kesusahan atau masalah ataupun keadaan mereka yang berat. Memang Bapak Ibu, kalau kita berfokus pada keadaan, masalah, kesusahan kita sehari-hari,
aduh rasanya hidup ini beban berat. Karena yang kita pikirkan masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, dan terus menerus semua kita punya masalah. Makanya Bapak Ibu selalu dalam pernikahan, kan mereka mendambakan supaya mereka berbahagia, betul ya? Pasti ada ucapan-ucapan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, bahagia. Tapi betul enggak bahagia pada saat itu juga? Ya mungkin hari itu bahagia, kenapa? Karena banyak ketawanya. Nanti pulang enggak bahagia, kenapa? Karena sakit sininya, kebanyakan ketawa. Belum lagi kalau ngitung ketika dapat angpau ternyata enggak sesuai dengan harapan. Iya, ada yang seperti itu. Karena mereka berpikir menikah itu supaya nanti orang-orang memberikan angpau yang gede. Saya pernah kenal Bapak Ibu seseorang anak muda. Jadi ada kadang-kadang berita konyol Bapak Ibu. Saya pernah mengenal seseorang, mereka mau menikah. Tapi tidak punya uang sama sekali. Jadi saya tanya gini, gimana persiapan keuangan kalian? Dia bilang nunggu gaji bulan depan. Persiapan menikah nunggu gaji bulan depan. Gajinya berapa? Emang 1 miliar gitu. Akhirnya saya jelaskan, nangis berdua. Ya nangis, ngapain nangis gitu kan. Itu realita Bapak Ibu, fakta. Tapi yang saya heran gini, kita beriman pasti Tuhan akan menyediakan. Itu beriman namanya. Masa beriman seperti itu gitu kan. Apa memang jatuh dari langit? Ujuk-ujuk orang bawa nasi, bawa apa namanya, bawa pokoknya apa yang perlu di situ semuanya, bawa tempat tidur gitu. Enggak seperti itu. Nah ada lagi satu lagi, mau nikah. Lalu kemudian dia pinjam ke bank dengan harapan nanti balik modal. Ternyata ketika hitung-hitung Bapak Ibu, enggak balik modal. Kecewanya enggak ketulungan. Jangan menikah dah kalau berharap balik modal. Menikah itu kan untuk mempersatukan 2 hati, 2 pribadi dalam satu keluarga. Enggak usah diadain mewah-mewahan kalau duitnya tidak ada. Jangan berlagak kaya gitu loh. Nanti malah menderita terus. Ngutang, hitung utang terus. Ya lebih baik diberkati di gereja cukup kan. Makanya ada orang selalu kalau mau menikah gini, Om kalau menikah bayarnya berapa ya? Saya mau tanya di sini jemaat yang sudah menikah, pernah bayar enggak? Pernah? Saya mau tanya nih Wewe nih, karena saya yang memberkati. Bayar enggak menikah? Enggak bayar. Andri, nih, bayar enggak nikah? Enggak bayar. Nikah itu kan hati, betul ya? Dan penyerahan diri kepada. Tapi jangan sampai menikah nanti dengan harapan balik modal. Justru harusnya menikah menyediakan apa yang sudah ada. Apa yang ada. Kalau memang cukupnya cuma untuk diberkati, ya sudah diberkati. Catatan sipil nanti. Kalau memang cukup untuk catatan sipil, cukup. Kalau memang ya sudah itu yang terutama. Kalau memang cukup makan di restoran atau nasi kotak, enggak masalah. Yang penting bahagia selanjutnya. Ini enggak, pinjem. Semua nanti pakai kartu kredit. Iya, karena kartu kreditnya 10. Satu kartu kredit nilainya ada yang 15 juta, ada yang 40 juta. Di kartu kreditin semua. Kan sekarang bisa narik tunai kan? Tarikin semua. Ketika sudah nikah, dihitung semua. Bank BCA, hutang 42 juta. Bank Mandiri, 36 juta. Bank BNI, 10 juta. Utang ke mama, 3 juta. Totalnya sekian, hitung persembahan. Adanya cuma 16 juta. Ironis kan, nggak bahagia kan? Nggak bahagia, nggak bersuka cita. Ya, karena terpaksa melakukan itu semuanya. Orang yang terpaksa tidak akan pernah bersuka cita. Tapi justru apa yang ada pada mereka tidak dilihat dari jumlahnya. Tetapi dari ketulusan hati dengan sukacita untuk memberi. Ya, kita memberi kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, sukacita karena kita bisa memberi dengan ketulusan hati tanpa imbalan, bukan menikah dengan hitung-hitungan bisnis. Karena kita berani menikah, berarti berani mengeluarkan untuk pakaian dan lain sebagainya. Ya, makanya saya harap anak-anak itu jangan mimpi bahagia kalau ngutang untuk menikah. Tapi lebih baik apa yang ada, bahagia ke belakang. Ya udah kalau perlu misalnya gini, diberkati di gereja, makan bersama keluarga, jalan-jalan ke Ancol. Bahagia kan?
Kebahagiaan itu tidak diukur dari pergi ke Paris dengan ngutang. Nggak seperti itu. Nah, kita melihat jemaat di Makedonia itu, mereka bersuka cita karena mereka bisa memberi dengan tulus tanpa berharap, dan mereka juga fokus kepada Tuhan yang memberkati mereka. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa mereka menjadi teladan? Karena ternyata mereka sudah belajar meneladani kasih dan ketulusan Kristus. Belajar meneladani kasih dan ketulusan Kristus. Kita baca ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mereka belajar untuk meneladani Kristus. Dia kaya, dia maha tinggi, dia punya segala sesuatu. Tetapi justru dia memberikan hidupnya dan segala sesuatu yang dia punya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu dilakukan tidak berharap dengan imbalan, tidak berharap dengan pujian, tidak berharap dengan bayaran, tetapi dilakukan dengan tulus. Memang kita hanya akan menjadi bahagia dalam hidup kita kalau kita belajar kepada Kristus. Kita beribadah karena kita melihat Kristus sudah mati buat kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita melayani karena Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu. Kita berkorban karena Kristus sudah berkorban kepada kita. Kita memberkati karena Tuhan sudah memberkati kita. Kalau kita tidak pernah merasa diberkati, maka kita tidak pernah memberkati. Betul? Orang akan memberkati kalau dia merasa sudah diberkati. Tapi selama orang merasa tidak diberkati, maka dia akan selalu merasa kekurangan dan dia tidak akan pernah memberkati orang lain. Nah, kita belajar dari jemaat di Makedonia ini. Ada konsekuensi dari memberi. Tolong dinaikkan. Saya tidak perlu panjangkan. Konsekuensi dari memberi adalah, kita lihat dari ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Sebab itu kami hendak mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah melaluinya. Maka sekarang sama seperti kamu yang kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu. Dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia menjadi kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Allah tidak akan pernah kekurangan dalam memberikan berkat kepada mereka yang setia dalam memberi. Berkat tidak selalu berupa materi, tetapi juga berupa kesehatan, kedamaian, sukacita, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita banyak hal. Tetapi Tuhan mengajar kita seperti Kristus yang sudah memberkati kita. Juga kita memberkati melalui pelayanan kasih. Maka orang yang hidup dalam kasih karunia Kristus akan hidup dalam pelayanan kasih. Mereka itu adalah orang-orang yang kaya secara sempurna. Dan kekayaan mereka adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karena kekayaan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah terhitung dan tidak akan pernah ternilai harganya. Saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya kita mau belajar terus kepada jemaat yang di Galatia. Meskipun mereka hidup susah, tapi mereka hidup dalam kasih karunia Kristus, hidup dalam iman, hidup dalam sukacita, dan hidup dalam pelayanan kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan teladan kasih yang sudah dilakukan oleh jemaat di Galatia. Kadang memang kami berat untuk melakukannya. Karena kami berorientasi kepada manusia. Kami berorientasi kepada keadaan. Kami berorientasi pada diri kami sendiri. Yang membuat kami akhirnya kecewa, jenuh, bahkan mungkin menjadi bosan.
Tetapi Engkau mampukan kami Tuhan untuk menunjukkan kasih kami dan menuntaskan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Oleh karena kami sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang tidak ternilai harganya, maka kami juga akan mempraktekkan kasih itu, berbagi kepada sesama kami. Mungkin kami kecewa kepada seseorang, mungkin kami kecewa karena keadaan. Pulihkan kami Tuhan. Kami ingin bangkit. Kami tidak ingin kehilangan damai sejahtera. Kami tidak ingin kehilangan kebahagiaan kami. Kami tidak ingin kehilangan semangat kami oleh karena seseorang atau karena kekecewaan. Dan kami ingin bersuka cita karena kami fokus kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Musik akan mengalunkan pujian ini. Ternyata jemaat di Korintus berhenti dari pelayanan mereka, berhenti dari pelayanan kasih mereka, tidak menyelesaikan tugas mereka. Padahal mereka begitu kaya, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam iman, kaya dalam kasih. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, akhirnya mereka berhenti. Mungkin saat ini semangat kita sedang pudar. Pelayanan kita sudah mulai undur. Keyakinan kita sudah mulai lemah. Ataupun mungkin karena kita kecewa kepada orang, kecewa kepada keadaan, kecewa kepada masalah kita. Mari kita berfokus kepada Tuhan, kepada Kristus yang rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam Dia. Dalam kekayaan kemuliaannya, Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba supaya menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Mungkin ada jemaat yang saat ini sedang tawar hati atau kecewa
Jangan biarkan kekecewaan itu, ketawaran itu, kemunduran itu akan menguasai kehidupan kita menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan. Tuhan membangkitkan, melakukan kebangunan rohani bagi setiap kita. Tuhan, Kau melihat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang punya semangat, Kau bangkitkan terus semangat mereka untuk terus ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Mereka yang sedang tawar hati atau sedang kecewa, atau mungkin kehilangan semangat dalam hidup mereka, oleh karena mereka berfokus kepada manusia, masalah ataupun keadaan. Kau bangkitkan kembali mereka Tuhan. Kau jamah mereka, pulihkan mereka, lepaskan mereka Tuhan dari kemunduran hati mereka, kemunduran iman mereka, kemunduran semangat mereka. Dan mereka boleh memiliki semangat yang baru, oleh karena mereka berfokus dan berorientasi kepada Tuhan. Dan kami bersama-sama akan terus melangkah dalam pekerjaan-Mu dengan semangat yang tidak akan pernah pudar. Karena kami fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Engkau yang akan terus berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Feli, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, hari ini tidak ada perjamuan kudus karena perjamuan kudus akan dilakukan pada perayaan Paskah. Pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 8 pagi kita akan merayakan Paskah di tempat ini. Yang kedua, HUT gereja kita seharusnya dirayakan pada tanggal 26 Maret 2025. Tapi berhubung karena tanggal 30 itu adalah hari libur, banyak jemaat yang berlibur, maka sukacita itu akan kita lakukan, kita bersyukur pada tanggal 20 April 2025 berkenan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kami perlu mengingatkan kembali bahwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan kita rayakan pada saya lupa tanggalnya, tetapi pada bulan Mei, dan kita akan merayakan dengan kebaktian Padang di tempat yang sudah diurus oleh rekan-rekan panitia. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Feli. Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mungkin kita akan mendengarkan kegiatan ibadah minggu ke depan, adakah jemaat baru yang baru beribadah pada pagi hari ini? Kami undang untuk bangkit berdiri jikalau ada jemaat yang baru pertama kali untuk beribadah. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia melayani dan beribadah di tempat ini. Kegiatan ibadah seminggu ke depan berjalan seperti biasanya. Ada ibadah pada hari Kamis, betul, ibadah permata, ada ibadah doa pada hari Jumat, dan ibadah sekolah minggu juga, pemuda remaja bagi Kristus pada hari Sabtu, dan pelayanan, petugas pelayanan seminggu ke depan ini akan nanti kita share di dalam grup jemaat. Jadi siapa petugasnya nanti kita akan bisa lihat di dalam grup jemaat untuk petugas pelayan untuk kegiatan ibadah seminggu ke depan ini. Adakah yang ulang tahun minggu ini? Ada Ibu Justina, Ibu Justina ada. Lagi dirawat. Ya, selamat ulang tahun dan kita berdoa semoga Ibu Justina cepat lekas sembuh juga. Demikian warta jemaat untuk seminggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Kami undang untuk petugas persembahan maju ke depan. Dan juga singers untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan berdoa, nanti dipimpin oleh Ibu Jessica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati ya Bapak supaya firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan Tuhan tolong berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Berkati keluarga dan pelayanannya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan tolong berkati persembahan kami supaya bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain terbaik, dan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum, yang sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan segala yang Engkau punya, bahkan tubuh-Mu, darah-Mu dan nyawa-Mu Engkau korbankan, supaya kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal dan mendapat tempat di tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu ajar kami Tuhan untuk tetap hidup setia dalam iman kami, dalam pengharapan kami, bahkan dalam pelayanan kasih kami sementara kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga waktu kami tidak akan sia-sia, tetapi kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di jemaat Tuhan, bahkan bagi keluarga kami, dan juga untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan anak-anak-Mu pada kesempatan hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Urapi mereka lebih lagi, dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami bersyukur juga buat semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memeliharakan mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Keluar masuk mereka ke dalam rumah, Tuhan akan terus memberkati langkah-langkah mereka. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan akan menyediakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan menyediakan.
dan berkat-berkat Tuhan selalu dinyatakan atas kehidupan mereka. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, mereka yang masih berlibur Tuhan memimpin menyertai mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan tibakan mereka kembali di Bekasi dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bahkan mereka yang sedang mengalami undur dari hadapan Tuhan, bangkitkan kembali iman mereka supaya mereka memiliki roh yang menyala-nyala dan semangat mereka kembali untuk melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Justina yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan memulihkannya sehingga dia boleh sehat kembali dan kembali ke rumah. Demikian juga kami bersyukur kalau kemarin boleh mengingat kembali hari jadinya. Tuhan akan memberkati hari-harinya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan juga memberkati pekerjaannya, dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Kami menyerahkan untuk semua jemaat, Kau tahu kebutuhan mereka dan Tuhan akan terus memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk panitia yang sedang mempersiapkan rangkaian Paskah HUT gereja dan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan akan mengurapi mereka, memampukan mereka supaya semua itu kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati semua jemaat, dan apa yang butuhkan Tuhan menyediakan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami menyadari bahwa situasi bangsa kami sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kami menghadapi ketidakpastian baik secara ekonomi, secara politik, bahkan juga dalam berbagai sudut bangsa ini. Karena itu Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan untuk bangsa ini. Urapi para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, supaya mereka dapat bekerja dengan maksimal, dengan hati nurani yang murni dan penuh rasa tanggung jawab untuk memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.